Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan membawakan sebuah karya dari Siska Novi Wulandari. Teman-teman bisa lebih tahu tentang Kak Siska untuk masuk ke Twitter ya. Linknya udah saya sediakan di deskripsi. Dan ini dia kisahnya. Kendi Bendeman yang ditemukan di bekarangan rumah warga di Malang. Aku juga masih heran. Hal seperti ini nyata terjadi di depan mataku. Kejadian ini terjadi pada tahun 2011 di mana Parto saat menggali tanah di bekarangan rumahnya menemukan sebuah kendi yang berisi tali pocong, rempah, keris dibalut kain kafan, uyah gerasak atau garam kasar dan fotonya dan beberapa orang warga sekitar di dalamnya. Hingga akhirnya dia menyadari siapa yang melakukan perbuatan itu dan apa motifnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Kisahnya seperti berikut. Nak, ibu, ayo kita bawa ke rumah sakit aja. Takutnya ada penyakit yang kita tidak tahu, ucap Parto kepada Ratna. Ratna gelisah melihat ibu mertuanya sakit yang tiba-tiba datang. Sehat kambuh, sehat kambuh. Berulang dan seperti itu terus-menerus selama 3 bulan ini. Mereka berdua saja baru dikaruniai anak setelah 3 tahun pernikahan mereka. Namun, kebahagiaan mereka diimbangi dengan kepiluan hati Parto. Hal itu dikarenakan ibunya Wati yang selalu sakit-sakitan. Entah apa yang sedang menimpa ibunya itu. Beberapa bulan ini setiap seminggu sekali, ibu Parto mengeluh sakit di dada dan perutnya. Katanya seperti ditusuk-tusuk. Bahkan beberapa hari yang lalu sakit ibunya kambuh lagi. Dia mengeluh perutnya yang seperti diikat tali yang begitu kuat hingga membuat dia sesak di area perutnya. Hingga beberapa tetangga menjenguk karena mereka merasa aneh dengan sakit ibu Parto yang kambuh seminggu sekali. Walah Bukti, cepet sembuh ya. Aku kangen pengajian sama jenengan, ucap salah satu tetangga yang menjenguk. Bu Wati memang seseorang yang humble. Tak sedikit yang senang dengan beliau. Parto dan Ratna sudah sekuat tenaga untuk membantu ibunya agar segera sembuh. Namun, hasilnya masih nihil. Le, sudah jangan bingung nyari obat untuk ibu. Ibu ini gak sakit, tegas Wati. Memang selama ini Wati tidak pernah berkata bahwa dirinya sakit. Dia yakin bahwa dirinya sehat. Namun Parto tidak cukup tega melihat ibunya yang sakit meronta-ronta saat kambuh. Sudahlah Bu, aku ini melakukan yang terbaik. Kan gak ada salahnya nyari obat atau nyari kesembuhan. Parto menyenangkan hati ibunya. Ratna adalah menantunya yang baik. Dia merawat ibunya dengan sangat telaten. Ratna jugalah yang menjadi tempat Wati menuangkan keluh kesahnya. Mereka menyadari sepeninggal ayahnya, ibunya Wati tidak memiliki teman berbicara. Ratnalah satu-satu teman berbicara Wati saat ini. Bu, jenengan kalau ada keluhan, mbok yo diomongin sama aku Bu. Aku ini khawatir banget sama ibu, lirih Ratna. Namun entah kenapa untuk kondisinya saat ini Wati tidak banyak bicara tentang penyakitnya. Tetapi setiap hari Ratna mendorong ibunya agar mau berterus terang. Duh, kamu ini, ibu itu ndak sakit. Paling juga karena udah tua. Jadi otot-ototnya udah lunglai, gak kuat angkat beban. Jadi ya sudah, jadinya sakit begini, ucap santai Wati. Alah ibu ini mesti ngambek, selalu ngentengin masalah ibu ini. Ratna sebel.
Duk, bukan ibu mau ngentengin masalah. Kamu itu bingung sama anak sama ibu juga. Ibu ndak mau kalau sampai nanti kamu kecapean. Kasihan anakmu itu, jelas Wati. Ratna hanya membalas pelukan hangat kepada ibunya. Ratna kemudian melihat ibunya kembali. Awas saya bu, kalau kejadiannya menimpa ibu ini ada kaitannya sama Rofiah. Dia kan suka kedukun, ucap ketus Ratna. Hush, kamu kalau nuduh itu ya jangan sembarangan toh. Iya kalau ada bukti, kalau tidak ada nggak boleh seuzon. Ratna hanya mendengus mendengar perkataan ibunya yang selalu seperti itu. Hari berlalu, saat Parto hendak pergi bekerja, Ratna menghampirinya dengan raut wajah cemberut. Mas, ibu itu loh sakitnya dibuat orang. Tanyakan ke orang pintar sana loh mas. Parto hanya membuang muka. Dia memilih diam saja dan tidak menjawab perkataan Ratna. Sudah aku berangkat. Besok kita ngobrol sama ibu, rembugan ya. Gimana enaknya? Ucap Parto dan pergi. Duk, ambilkan obatnya ibu di meja ruang tamu. Perut ibu sakit lagi, ucap Wati dengan menahan sakitnya di perut. Ratna yang mendengar perkataan ibunya berlari dan segera membawa obat itu. Kumat lagi bu. Aku lihat bu, sembari membuka bajunya. Ratna melotot. Dia terkejut melihat perut ibunya seperti orang kembung. Namun saat dipegang perut ibunya seperti banyak kerikil. Ya Allah bu, ayo bu ke dokter. Perut ibu merah bu, ayo. Aku mau telepon Mas Parto dulu, biar pulang sebentar, ucap Ratna yang bingung. Akhirnya ibu dibawa untuk ronsen. Namun bukan kali pertama hasilnya nihil. Tidak ada apa-apa di dalam perut ibunya. Di perjalanan pulang, Parto mencoba berbicara pada ibunya. Jika berobat juga di alternatif. Bu, ayo kita coba dibawa ke Tumpang bu. Ada Mbak Seno di sana. Katanya sih bisa nyembuhin orang sakit, tapi pakai cara alternatif. Ini aku cuma usul bu. Mbong masih di jalan, kita bisa sekalian ke sana, ucap Parto pelan. Ibunya lama terdiam. Ibu manut wes le. Ibunya pasrah. Mereka langsung menuju ke tempat Mbah Seno. Sesampainya di sana, mereka melihat di kaca mobil terlihat seorang kakek tua yang sedang merokok dan duduk santai di kursi bawah pohon beringin. Itukah mas Mbah Seno? Ucap Ratna. Iya dek, itu Mbah Seno. Kesukaannya ya begitu, merokok di bawah pohon. Mereka turun dari mobil. Nampaknya Mbah Seno masih santai menikmati wedang kopi dan rokoknya. Assalamualaikum mbah, ucap Parto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, lungguh, obatnya ada di dirimu sendiri. Mereka yang baru saja datang dan belum berkata panjang lebar kaget. Apalagi ibunya yang masih belum bisa menelaah perkataan dari Mbah Seno. Akhirnya mereka duduk di sampingnya. Menjadi orang itu belum sepenuhnya benar. Kadang yang baik saja masih digali jeleknya. Apalagi ya jelek. Ya, itulah dunia. Mbah Seno berkata sembari menghisap rokoknya. Tapi apa yang jelek jangan dibahas jelek. Kalau kamu cuma bisanya membalas, tidak akan ada batas. Seterusnya sampai anak cucunya ya akan seperti itu saja. Apa ya tidak bosan? Mereka bertiga masih belum mengerti apa yang dimaksud Mbah Seno. Namun entah mengapa Wati tiba-tiba ingin sekali konsultasi kepada Mbah Seno. Ngapunten Mbah, mohon maaf Mbah. Ini saya silaturahim kesini. Ini mau tanya penyakit saya. Aneh saja penyakit ini. Mbah Seno tersenyum. Saestu, saya bersungguh-sungguh bukan penyakit biasa ini. Kalau yang ditanam itu diangkat ya hilang. Jangan lupa toh, kencingi dulu kalau mau ambil. Mereka bertiga semakin tidak paham dengan apa yang dikatakan Mbah Seno. Mbah Seno kemudian masuk tanpa berpamitan dan menutup pintu. Selang beberapa waktu, Mbah Seno membuka pintu lagi dan menghampiri mereka yang masih duduk dan bingung. Iki, air,
siramlah keliling rumah setelah sholat maghrib ya. Mbah Seno masuk dan tidak keluar lagi. Mereka kemudian kembali pulang ke rumah dengan membawa air itu. Setiba di rumah, Parto menunggu adzan maghrib dengan melakukan aktivitas di pekarangan rumahnya. Prang! Suara gelas dan piring jatuh. Parto yang sedang mencabut rumput seketika berlari ke dalam melihat apa yang sedang terjadi. "Dek, ada apa?" tanyanya. Namun Ratna maupun Wati tidak menjawab. Parto melihat gelas dan piring pecah dan bergeletakan di lantai bawah. Dia melihat pintu depan semua tertutup dan tidak ada kucing atau tikus yang berkeliaran. Parto dengan jeli melihat sekitar, takut dia salah melihat. Beberapa menit kemudian, foto ibunya jatuh. Prang! Parto bingung karena apapun yang berada di dinding berjatuhan semua. Parto mulai panik. Takutnya ada gempa bumi namun tidak terasa olehnya. Dia mencoba membangunkan Ratna dan ibunya, Wati. "Bu, adik, ayo bangun dek. Ini loh, kok pada berjatuhan semua?" Ratna yang mendengar segera bergegas keluar kamar. "Ada apa Thomas? Gempa atau bagaimana ini? Namun kalau gempa kok yang jatuhnya hanya foto semua, lainnya tidak bergerak?" Ratna melihat sekeliling ruang tamu foto yang telah pecah dan berserakan di bawah. Parto mendengar suara ketukan pintu dalam kamar ibunya, seperti seseorang sedang memainkan pintu dan didorongnya ke tembok. Suara itu terdengar pelan. Ratna dan Parto yang mendengar suara itu kemudian menoleh ke arah kamar ibunya. Terdengar suara ketukan pintu. Awalnya suaranya pelan, namun dengan bersamaan tolehan mereka diiringi suara ketukan pintu ke tembok yang semakin cepat dan cepat. Mereka menyipitkan mata kala mereka melihat kamar ibunya sangat gelap sekali. Entah ada apa di sana. Ketika ketukan itu berhenti, tiba-tiba muncul ibunya yang merangkak keluar, namun dengan posisi merayap, rambut berantakan, dan mulut yang mengeluarkan cairan hitam. "Aku dikongkon mateni dekne," ucap Wati yang sedang kesurupan. Parto yang melihat ibunya Wati kesurupan segera memegang tangannya, dan Ratna yang melihat ibunya seperti itu kemudian menjerit, "Ibu, ya Allah, ibu kenapa bu? Nyebut bu, istighfar." Parto yang saat itu bingung kemudian menyuruh Ratna untuk pergi ke rumah Gusle. Ratna bergegas memanggil Gusle ke rumahnya. Parto masih berdua dengan ibunya di rumah. Dia menunggu agar Ratna dan Gusle datang dengan segera. Beberapa menit kemudian, datanglah mereka. Gusle yang saat itu melihat ibunya merangkak seperti tak punya tulang. Bertanya kepadanya, "Siapa yang menyuruhmu?" ucap Gusle dengan memegang kepala ibunya. "Tonggone," sautnya. "Kamu ditugaskan untuk apa?" sambungnya Gusle. "Membunuh dia. Aku diletakkan oleh tetangganya di kendi. Ya, kendi itu terbuat dari tanah liat, dan aku dikubur di tanah yang ada di belakang rumahnya." "Tapi kamu sudah ketahuan, jadi niatmu itu tidak bisa diteruskan," jelas Gusle. "Ayo, antar aku. Perlihatkan aku tempatmu dikubur." Kemudian ibunya merangkak ke arah dapur dan menuju ke arah pekarangan rumah. Wati terlihat bermata merah menyala. Parto dan Ratna hanya bisa khawatir dan menangis melihat kondisi ibunya seperti itu. Wati melihat kanan dan kiri, terdengar suara araman dari mulutnya. Saat berada di dapur, Wati seketika berlari dan mendobrak pintu belakang rumahnya. Brak! Seketika semua orang kaget dan bingung apa yang akan dilakukan Wati selanjutnya. Karena kegaduhan itu, banyak warga yang datang untuk melihat. "Gus, apa tidak apa-apa membiarkan ibu begitu terlalu lama?" Parto khawatir. "Sudah, kamu yang tenang. Tetap istighfar dan ingat Allah. Aku bantu semampuku," jelas Gusle. Kemudian Wati merangkak pelan mendekati Gusle dan berkata, "Di pojok
Dengan menunjuk dan beberapa warga termasuk Parto ditugaskan untuk menggali tanah di beberapa titik area itu. Selang beberapa waktu, akhirnya Cak Den berteriak, "Aku dapat, Gus. Ini ada di sini, terbalut kain." Warga yang penasaran akhirnya merapat dan melihat apa yang terjadi. Gus Lek mendekat dan membuka isi kendi itu yang terkubur 1 meter di dalamnya. Terlihat keris berbalut tali pocong, bawang merah, bawang putih, garam kasar, foto ibunya, dan beberapa tetangga lainnya yang masih satu kampung. Parto dan Ratna merasa heran. Siapa yang berani masuk ke dalam pekarangannya? Padahal sekelilingnya itu tembok. Gus Lek kemudian membakar kendi beserta isinya. Seketika itu juga Wati menjerit dan tubuhnya melayang seperti ada sesuatu yang ingin terlepas dari tubuhnya. Warga merinding. Terhempaslah tubuh Wati ke bawah dan Gus Lek berlari menghampirinya, disusul Parto dan Ratna. Wati dibopong ke dalam rumah. Setelah siuman, dia tidak mengingat apa yang sedang terjadi. Dia hanya merasakan bahwa tubuhnya saat itu sakit sekali. Akhirnya, setelah kondisi tenang, Parto dan Ratna bisa bernafas lega. Ternyata sakit ibunya ada kaitannya dengan hal itu. Wallahu a'lam. Sudah, saya pulang. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa membantu banyak. Saya pulang dulu, mau mengajar ngaji. Dan mereka memang tidak ada pilihan lain saat itu. Hanya Gus Lek lah yang bisa datang secepat mungkin ke rumah mereka dalam kondisi darurat saat itu. Selang beberapa jam, saat Isya tiba, ada sebuah siaran kematian di musola. Ternyata salah satu warga di sana meninggal saat itu. Yang tak lain adalah tetangga dempet rumah mereka. Parto dan Ratna bingung karena Bu Kas meninggal secara mendadak. Ratna segera berlari keluar dan datang ke rumah duka. "Ya Allah, Bu, saya kok nggak tahu kalau Bu Kas meninggal," ucap Ratna susah. Salah satu warga menjawab, "Kejadian itu barusan, Bu. Saat anaknya habis pulang mengaji terus teriak, 'Bu Kas mati gak kayak kelambi, Bu. Udah, badannya hitam gosong dan di kaki kirinya ada tali pocong yang diikat.'" Seketika mereka saling memandang dan berusaha meyakinkan diri untuk tidak berpikir negatif kepada jenazah. Cerita selesai.